Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentu kalian sehat-sehat ya. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas latihan hari Kamis 25 Maret 2021 tentang unsur-unsur cerita. Nah, sebelumnya kalian boleh dengarkan lagi atau tonton lagi video yang sudah Ibu berikan. Siap ya? Mulai, Ibu ingatkan ulang ya. Kalian harus membuat perbaikan. Ya, tolong disimak. Jadi, nanti kalau ada perintah menjawab lengkap, kalian sudah terbiasa menjawab lengkap. Bagaimana cara menjawab lengkap? Yaitu dengan cara menulis sebagian dari kalimat pertanyaan. Ya, kalimat pertanyaan dihilangkan kata tanyanya. Nah, baru jawabannya. Nah, Ibu memeriksa masih banyak sekali yang langsung jawabannya. Nah, kalau perintahnya jawab lengkap, ya tolong jawab lengkap. Terus yang kedua, penulisan. Nah, seperti penulisan judul. Nah, kalian harus menggunakan huruf besar, kecuali di, ke, yang, tetapi, itu tidak menggunakan huruf besar. Terus, penulisan nama. Nah, itu juga tolong diperhatikan. Siap ya? Nomor 1. Apa judul cerita tersebut? Cerita tersebut berjudul Asal Mula Terjadinya Selat Bali. Nah, ini karena judul, maka menggunakan huruf besar. Nomor 2. Di mana letak Selat Bali? Letak Selat Bali antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, kalian juga harus perhatikan di situ. Penulisan Selat Bali, selatnya tidak menggunakan huruf besar, tapi Bali-nya menggunakan huruf besar. Di situ penulisan Pulau Jawa, Pulau Bali, juga harus menggunakan huruf besar. Nomor 3. Kapan kejadian cerita tersebut terjadi? Nah, di situ Ibu sudah tambahkan penjelasan zaman kerajaan. Berarti yang ditanyakan itu zaman kerajaan apa? Seperti itu ya. Nah, dari latihan yang tempo hari, Ibu sudah melihat banyak yang ada yang menuliskan tahun, ada yang menuliskan yang lain gitu. Ya, jadi tidak sesuai. Kejadian cerita tersebut terjadi pada zaman kerajaan Daha. Nomor 4. Tuliskan 6 tokoh dalam cerita tersebut. 6 tokoh dalam cerita tersebut yaitu Sidi Mantra, yaitu ayah dari Manik Angker, teman Manik Angker, istri Sidi Mantra, Betara Guru, Naga Besuki. Ya, itu 6 tokoh. Nah, masih ada tokoh lain lagi, yaitu ayam jagonya. Ya, walaupun di situ tidak diceritakan, tapi ada tampak ya. Boleh kalian tambahkan. Nomor 5. Tuliskan 4 sifat buruk Manik Angker. 4 sifat buruk Manik Angker antara lain: 1. Suka berjudi. 2. Suka berbohong. Ketiga, suka mencuri. Keempat, tidak taat terhadap orang tua. Yang kelima, serakah. Keenam, menghambur-hamburkan uang atau tidak hemat. Ya. Yang ketujuh, tidak menepati janji. 6. Tuliskan 2 sifat Sidi Mantra. 2 sifat Sidi Mantra yaitu menyayangi anaknya, sopan, bijaksana,
tidak sombong walau dia sakti. Siapa tokoh yang bersifat antagonis? Apa itu antagonis? Masih ingat? Ya, antagonis itu yang memiliki sifat tidak baik, ya. Tokoh yang bersifat antagonis yaitu Manik Angker. 8. Tuliskan dua latar tempat dalam cerita tersebut. Dua latar tempat dalam cerita tersebut yaitu di lingkungan rumah Manik Angker, yang kedua di Gunung Agung di mana Naga Besuki itu berada. Nomor 9. Berdasarkan isinya, cerita tersebut termasuk dalam golongan cerita apa? Cerita tersebut termasuk dalam golongan cerita legenda, ya. Karena di situ diceritakan asal-usul terjadinya Selat Bali. Ya, kalau berkaitan dengan asal-usul suatu tempat, itu digolongkan dalam cerita legenda. Nomor 10. Mengapa Naga Besuki menyembur Manik Angker? Naga Besuki menyembur Manik Angker karena Manik Angker memotong ekor Naga Besuki. Ya, jadi Naga Besukinya marah ya karena naganya disakiti. Nomor 11, cerita tersebut bila dilihat dari alurnya termasuk dalam alur apa? Nah, kita harus ingat, ada 3 alur yaitu alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Nah, kalau dari video kemarin, kalian memperhatikan itu memiliki alur apa? Ya, cerita tersebut memiliki alur maju. 12. Tuliskan amanat dari cerita tersebut. Amanat dari cerita tersebut, kita harus menepati janji. Tidak boleh berbohong, tidak boleh serakah, dan kita harus menghormati orang tua kita. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas ya? Nah, bila masih ada yang belum jelas, boleh kalian bertanya ke ibu. Ya, sampai jumpa.